Selamat datang di Novel Story, channel yang menceritakan novel berjudul Aku Bukan Menantu Sampah. Jangan lupa subscribe dan like. Sekian dari Mimin, silahkan menikmati ceritanya ya. Aku Bukan Menantu Sampah, bab 465. Apakah kamu memiliki seorang adik perempuan? Dini ragu-ragu sejenak, mengetuk pintu kantor, dan berjalan kembali. Direktur Rocky, tanaman obat ini, aku tidak bisa menerimanya. Kenapa? Rocky entah mengapa mendongak, sedikit terkejut. Tanaman obat ini bisa menyembuhkan penyakitmu, selain itu ini juga bukan barang yang mahal. Dia hanyalah seorang sekretaris biasa, juga bukan seorang kultivator, seharusnya tidak tahu ini adalah daun Dracaena yang berharga. Dini menggigit bibirnya. Sekarang dia menyembunyikan nafasnya, jadi Rocky tidak dapat melihat secara detail siapa dia. Tetapi dia diperintahkan oleh Charlie untuk menjadi mata-mata di samping Rocky, dan akan mencari kesempatan untuk membunuhnya, jadi dia tidak ingin berhutang budi padanya. Direktur Rocky, tubuhku baik-baik saja, tanaman obat ini kamu simpan saja. Rocky mengerutkan dahi, dan bahkan lebih merasa aneh. Dia jelas tidak sehat dan menahan rasa sakit, kenapa terus menolak. Dia berkata, Dini, apakah kamu memiliki sesuatu yang tidak bisa dikatakan? Hah, Dini mengangkat kepalanya, dan kepanikan terlintas di matanya. Dia menyadari dirinya dalam keadaan panik, takut ketahuan. Dia berusaha untuk tetap tenang, dan mengubah topik dengan tenang. Direktur Rocky, bagaimana Anda bisa melihat penyakit tubuhku? Rocky tersenyum, dan berkata, aku adalah seorang dokter pengobatan tradisional Tiongkok. Dilihat dari rona wajahmu, muncul kehijauan dalam kemerahan, dan pucat tidak wajar, lingkaran hitam di rongga matamu juga ungu, ini berarti darah kamu dingin. Dini tersenyum dan memuji, Direktur Rocky benar-benar hebat. Rocky meliriknya, tiba-tiba bertanya, Dini, kamu memiliki seorang adik perempuan kan? Begitu dia selesai mengatakannya, ekspresi Dini tiba-tiba berubah, ketajaman melintas di matanya yang indah. Bagaimana kamu tahu? Rocky merasa sedikit canggung. Dia hanya asal bertanya, tidak disangka reaksi Dini akan begitu besar. Sepertinya dia benar-benar ingin melindungi adik perempuannya, seolah takut adik perempuannya akan dirusak olehnya. Dia buru-buru menggeleng dan berkata, aku hanya ingin mengatakan, darah dingin seperti kamu, biasanya ada hubungannya dengan bawaanmu. Kalau kamu memiliki adik perempuan, pasti tubuhnya lebih dingin, juga akan ikut menderita. Mata indah Dini berkedip, ekspresinya rumit. Dia sedikit mengangguk dan berkata, Direktur Rocky, benar aku memiliki seorang adik perempuan, kondisinya sama persis dengan yang Anda katakan. Adik perempuanku tidak hanya fisiknya yang dingin, takdirnya juga suram. Dulu para peramal mengatakan dia tidak akan hidup sampai usia 18 tahun. Rocky tertegun sejenak, tidak menyangka apa yang dia katakan ternyata benar. Dini tersenyum seperti tidak terjadi apa-apa, dan berkata lagi, demi menyembuhkan adik perempuanku, aku sudah berpergian ke luar negeri juga tidak ada solusi, mungkin takdir adik perempuanku memang seperti itu. Berbicara sampai sini, senyuman di wajahnya juga menghilang, matanya terlintas sedikit kesedihan. Rocky tidak tega melihatnya. Wanita cantik dan seksi seperti ini, menunjukkan tampilan yang menyedihkan, semua pria di dunia ini pasti akan tidak tahan. Dia berkata, sebenarnya bukan tidak ada cara, kamu bawa adik perempuanmu kemari dan aku akan melihatnya, seharusnya ada cara untuk menyembuhkannya. Begitu dia mengatakannya, Dini tiba-tiba seperti terangsang, mengangkat kepalanya dengan keras dan menatapnya dengan tidak percaya. Direktur Rocky,
Anda benar-benar bisa menyembuhkan penyakit adik perempuanku." Rocky ragu-ragu sejenak dan berkata, "Itu aku tidak bisa menjamin, tetapi jika bisa disembuhkan aku pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk menyembuhkan adikmu." Ingin menyembuhkan penyakit adiknya, membutuhkan makhluk spiritual Titan. Benda seperti ini dapat ditemukan tetapi tidak bisa didapatkan. Ini merupakan harta karun dunia kultivasi. Tatapan Dini sayup dan perasaan rumit muncul. Charlie memberitahu dia, Rocky adalah seorang munafik berpenampilan adil tetapi sebenarnya melakukan perbuatan yang jahat. Misalnya Rocky pergi menjadi menantu keluarga Liu yang dinikahkan ke pihak wanita, tetapi keluarga Liu hancur. Nyonya besar Christie marah sehingga memiliki masalah mental, semuanya disebabkan oleh provokasi Rocky. Tetapi dia beberapa hari ini bersama Rocky, dia merasa ada yang salah dengan perasaannya. Seperti sekarang, tatapan Rocky tulus tidak seperti sengaja menipunya. Dia bertanya dengan pelan, "Rocky, aku dan kamu tidak dekat, kenapa kamu membantu aku seperti ini?" "Jangan-jangan seperti pria lain," mendambakan tubuhnya. Rocky tersenyum, dan berkata, "Kamu lupa. Aku adalah dokter, tanaman obatnya kamu ambil saja, gunakan pada tempat yang seharusnya ada, sudah berguna." Prinsip menjadi dokter adalah menyelamatkan dunia dan manusia. Sebuah kebajikan, belas kasihan atas kesedihan dunia. Hati Dini bergetar, bibir merahnya sedikit terbuka ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak jadi. Dia mengangguk dengan diam, mengambil tanaman obat, berbalik dan keluar dari kantor. Dalam beberapa hari berikutnya, joint venture menjadi viral lagi pada opini publik. Klien yang sebelumnya ingin membatalkan pesanan, datang untuk meminta maaf satu persatu, dan berkata ingin melanjutkan pesanan. Lebih banyak perusahaan penjualan farmasi juga datang, mengungkapkan keinginan mereka untuk bekerja sama, tetapi hanya jumlahnya yang banyak tetapi hasilnya sedikit, semuanya ditolak oleh Rocky. Batch kedua obat terjual habis, bahkan pesanan batch ketiga juga sudah diborong habis. Jumlah penjualan mengejutkan mencapai rp 400 miliar. Peristiwa besar seperti ini yang belum pernah terjadi sebelumnya, membuat Rocky juga tidak menyangka. Jalur produksi pabrik farmasi di kota Babel terbatas, sama sekali tidak bisa memproduksi obat sebanyak itu, dan pengadaan bahan obat meningkat juga mulai ketat, bahkan ada pengedar obat yang ingin menaikkan harga tetapi mereka semua sudah dikendalikan oleh Broto. Rocky merenungkan di dalam hati, tunggu sampai kembali ke kota Gopo, mendirikan sebuah pabrik farmasi berskala besar lagi, kemudian cari sebuah tanah spiritual Titan untuk menanam bahan obat, mewujudkan produksi sendiri dan penjualan sendiri. Dia kembali ke villa, dan masuk kamar untuk beristirahat. Sejak setelah Junandus diusir dari perusahaan, pamannya, Rinusu dan bibinya juga menjadi tidak menonjolkan diri. Dua orang itu juga tidak pernah berani pamer di perusahaan lagi. Keduanya check-in untuk bekerja tepat waktu dengan patuh, dan menjadi orang yang tahu diri dan mengenal posisi dirinya sendiri. Rocky kembali ke kamarnya, memakan daun drakaena dan mulai berlatih, kemudian melakukan panggilan video ke istrinya. Meninggalkan kota Gopo begitu lama, dia juga sudah merindukan istrinya. Ponselnya berbunyi, bip, panggilan videonya segera terhubung. Tetapi rekaman di video tersebut membuat Rocky hampir mimisan. Anjir! Di depan mata langsung adalah sebuah punggung yang mulus, cantik, putih, dan tanpa celah. Rocky langsung membeku selama beberapa detik, baru berkata, "Sayang, kamu ini sedang apa? Ganti bajulah."
Punggung Dewi menghadap ke kamera, berdiri di depan lemari mengobrak-abrik pakaiannya, dan berkata sambil mencari, "Aku harus buru-buru pergi ke perusahaan untuk rapat, hanya bisa mengobrol denganmu selama 10 menit." Akhir-akhir ini bisnis perusahaan konstruksi Arta Cloud di kota Gopo semakin banyak. Dia sudah menyewa 4 lantai untuk penggunaan kantor, tetapi dia masih sangat sibuk. Perusahaan Arta Cloud juga secara bertahap menjadi salah satu perusahaan konstruksi terbesar di kota Gopo, dan pesanan terus berdatangan seperti salju. Awalnya, Dewi tidak ingin mengangkat telepon Rocky, tetapi dia benar-benar merindukannya, jadi dia mengangkat panggilan video saat sedang ganti pakaian, dan memanfaatkan waktu untuk mengobrol dengannya. Rocky menatap layar, dan terus menelan ludah. Dia benar-benar ingin langsung terbang kembali ke kota Gopo sekarang juga, memeluk istrinya, dan menciumnya dengan keras. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe ya teman-teman agar saya semangat melanjutkan novel ini. Jika ada yang kurang baik silahkan komen di bawah agar saya memperbaikinya. Sekian dan terima kasih ya.